Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini cuy, imposter gelap pastinya. So, sudah 6 hari gue gak upload konten ya untuk kalian semua cuy, untuk menunggu review config terbaru dari imposter gelap pastinya cuy. Di sini di sore hari ini gue bakal review dan bahas Gcam terbaru dan config terbaru juga dari imposter gelap pastinya cuy. Gcam Nikita 8.2 V1.0 cuy. Untuk apa seperti hasil config di sore hari ini, mumpung ada sunset di tengah waduk Kedung Ombo ini ya cuy ya. Kalian bisa simak videonya sampai selesai, jangan di skip karena di video ini terdapat kata sandi untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke reviewnya. Oke cuy, sekarang kita udah masuk di dalam device-nya Gcam Nikita 8.2 V1.0. Jadi di sini mumpung suasana sunset seperti ini ya cuy. Tapi by the way, untuk kalian semua, attention buat kalian semua ini cuy. So, config ini tidak direkomendasikan untuk pemandangannya. Ini lebih ke manusia yang tidak mau terlihat kulitnya, warna kulitnya sedikit memerah atau kekuningan. Jadi di sini recommended banget buat config untuk potret manusia ya cuy ya. Kalau di objek pemandangan sih sebenarnya juga bisa, tergantung selera kalian masing-masing. Suka foto menggunakan filter atau tidak, atau kelihatan natural. Nanti kalian bisa ubah-ubah di bagian setting device modelnya jadi sistem atau di K30 Pro atau di mod ya cuy ya. So seperti apa untuk hasil config ini, nanti langsung aja kalian simak terus videonya sampai selesai. Kita coba uji coba menggunakan mode kamera terlebih dahulu. Di mode kamera seperti ini, kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini. HDR plus disempurnakan, AWB nya kita aktifkan nggak apa-apa, kita nggak aktifkan juga nggak apa-apa. Di sini kita aktifkan aja ya. Terus di sini kita pakai rasio gambar 16:9. Kita coba menggunakan mode kamera terlebih dahulu. Di sini gua menggunakan model gua sendiri ya cuy. Jadi gue difotoin ini. Oke, sekarang gue kasih HP-nya ke teman gua. Oke, jadi seperti ini ya untuk hasil dari mode kamera Gcam Nikita 8.2 V1.0 config. Apa ya confignya? Nanti kita namain bareng-bareng aja cuy. Gue lupa sih, gue belum siap-siap nama cuy. Jadi seperti ini ya hasil dari mode kamera config by Imposter Gelap ini ya cuy ya. Langsung aja kalian kalau suka download aja di link deskripsi yang sudah saya sertakan di bawah video ini. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya. Sedikit warnanya memang nggak main di sini cuy. Tapi ini recommended banget buat kulit kalian yang nggak mau kelihatan merah atau kekuningan ya cuy di keadaan apapun. Jadi seperti ini hasilnya, recommended banget buat kulit manusia ya cuy ya. Tapi untuk objek pemandangan nggak disarankan sama sekali atau tidak direkomendasikan cuy. So sekarang kita menggunakan mode potret untuk selanjutnya. Oke, jadi seperti ini cuy untuk hasil dari Gcam Nikita 8.2 V1.0 dengan config by Imposter Gelap ya cuy ya. Di sini bocornya kelihatan banget karena menyisakan ruang antara objek dan background ya cuy. Apalagi background yang cukup ramai seperti ini, pepohonan ya cuy ya. Jadi banyak banget sela-sela yang tertinggal pada foto ya cuy ya. Jadi seperti ini, nanti kita ulangi lagi sekali lagi menggunakan objek potretnya biar hasil blurnya cukup maksimal ya cuy. Kita ulangi sekali lagi. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari mode potret Gcam Nikita 8.2 V1.0 config by Imposter Gelap ya cuy ya. Untuk mode potret sendiri gila nih bokehnya untuk yang kedua kali ini cukup rapi dan maksimal banget. Di bagian rambut juga tetap kelihatan bokehnya bisa menyesuaikan ya cuy ya, meskipun tidak serapi di SLR. Tapi ini udah recommended banget buat kalian semuanya suka foto outdoor seperti ini di objek pemandangan menggunakan mode potret untuk objek manusia ya cuy ya. Tapi ini tidak disarankan untuk kalian suka over saturation atau suka ijo-ijoan, biru-biruan itu seperti itu ya cuy ya. So seperti ini hasilnya, nanti kalian kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar ya cuy. Oke, sekarang kita menggunakan mode malam untuk selanjutnya. Oke, jadi seperti ini tugas dari mode malam Gcam Nikita 8.2 config by Imposter Gelap ya cuy. Wah,
Kalau di mode malam sendiri kelihatan banget nih noise-nya kelihatan ya cuy ya. Karena ini memang backlight ya, sengaja saya menghadap ke belakang arah matahari karena memang cahaya mataharinya cukup terik ya di sini meskipun sore hari senja seperti ini cuy. Jadi hasilnya seperti ini, dan ini gak recommended banget buat kalian suka foto pemandangan seperti ini. Kalian bisa lihat kan kalau backgroundnya ini adalah pemandangan danau seperti ini, tapi ini nggak kelihatan seger karena memang warnanya mati di config ini sih. So seperti ini untuk hasilnya untuk mode malam. Jadi lebih recommended untuk mode kamera dan mode potret saja untuk outdoor manusia seperti ini ya cuy ya. Kita mau cari sudut yang lain. Misalnya kita menggunakan mode potret seperti ini, terus kita cari sudut yang epic ya cuy ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari config by Imposter Gelap untuk Gcam Nikita 8.2v1.0. Untuk mode kamera rasio gambar 4:3 ya cuy. Hasilnya seperti ini, cukup terang banget ya, dan detailnya cakep banget untuk mode kamera seperti ini di rasio besar seperti ini 4:3 karena menggunakan megapiksel yang lebih besar dari device-nya kita bawaan ya cuy ya. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk kulitnya tetap aja natural putih ya cuy, nggak kelihatan merah atau kekuningan. Di sini bener-bener recommended buat untuk manusia aja. Ingat, buat untuk manusia, tidak untuk pemandangan outdoor ya cuy. Oke, sekarang kita menggunakan mode potret untuk rasio gambar 4:3. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam Nikita 8.2 config Imposter Gelap ya cuy ya. Ya, hasilnya seperti ini, kelihatan banget kalau di mode potret untuk yang kedua kalinya ini. Cukup detail juga untuk dari mode kamera ke mode potret sama aja ya detailnya ya cuy ya. Di sini kelihatan banget sisiran-sisiran rambutnya cakep banget. Di sini kulitnya juga over saturation mengalami kemerahan atau kekuningan. Tetap kulitnya natural seperti ini, cuma warnanya mati semua, hijau-hijaunya, biru-birunya, dan backgroundnya cukup mati karena di sini benar-benar seperti hasil mentahan dari DSLR ya cuy ya. Jadi seperti ini, kalau kalian bisa cek di DSLR hasil mentahnya mungkin seperti ini cuy. Ya, beda tipis 11-12 atau 11-15 ya cuy, seperti ini cuy. Oke, sekali lagi kita menggunakan untuk mode malam untuk selanjutnya cuy. Kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri. Kita astronya nonaktifkan, AWB nya aktifkan, autofokusnya kita buat di auto, dan rasio gambarnya kita buat di 4:3. Kita shoot menggunakan mode malam. 1, 2. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam Nikita 8.2v1.0 untuk mode malam rasio gambar 4:3. Ya, kalau di mode malam di rasio gambar 4:3 kelihatan banget di sini minim noise ya cuy ya, karena cahayanya cukup mendukung di sini, dan tetap aja detailnya sharpnessnya enak banget, cakep, dan warna backgroundnya itu cukup gak enak ya karena emang ini untuk manusia. Mungkin kalau kalian fotonya di background seperti city atau di gedung-gedung atau di tempat-tempat keramaian, mungkin ini lebih worth it ya cuy timbang pemandangan hijau-hijau atau pemandangan alam terbuka seperti ini, karena membutuhkan warna yang cukup natural dan cukup over sedikit ya karena untuk pemandangan ya cuy. So ini gak recommended banget buat kalian semua yang gak suka foto yang suka foto pemandangan. Jadi ini gak recommended banget, dan ini recommendednya cuma buat foto hunting-hunting aja, suka-suka, dan selera orang tuh nggak tahu cuy. Kita ada yang suka hitam putih, ada yang suka over, ada yang nggak suka natural, itu bebas cuy. Karena ini saya membuat untuk minoritas penyuka untuk foto seperti ini aja cuy. Oke, nanti jika ada kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar ya cuy. Sekarang kita mau buat thumbnail untuk rasio gambar 16:9. Hasilnya seperti apa menggunakan mode potret untuk cover video ini. Oke, let's go. 1, 2, 3. Nah. Oke, jadi seperti ini tuh hasil dari Gcam Nikita 8.2 config Imposter Gelap pastinya ya cuy. Dan seperti ini tuh hasil dari mode potret rasio gambar 16:9 untuk thumbnail video ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ini temen gue cakep banget sih ngambil angle-nya cuy untuk mode potret thumbnailnya seperti ini, dan diambil sedikit celah-celah dari rumput. Hasilnya seperti ini menggunakan mode potret, meskipun blurnya nggak rapi ya di bagian sebelah pipi kirinya. Jadi seperti ini, bocornya kelihatan banget. Nanti kita bisa poles menggunakan Snapseed atau Lightroom juga cuy. So ini sepertinya nggak usah dipoles-poles, sudah estetik ya warnanya seperti ini, apalagi backgroundnya rumput hijaunya jadi mati seperti ini cuy. Jadi ini recommended banget buat kalian yang suka foto-foto yang punya nilai estetik untuk matanya sendiri ya cuy. So seperti ini, nanti kita coba ulangi lagi, kita ambil angle supaya nggak bocor ya cuy ya. Oke, sekali lagi cuy.
Oke, jadi seperti ini ya untuk hasil finally untuk kedua ini hasil dari mode potret Gcam Nikita 8.2 config imposter gelap pastinya. Jadi hasilnya seperti ini untuk cover video. Wow, ini bener-bener bagus banget ya cuy ya, untuk sekelas HP dan sekelas Gcam untuk bisa dibuat warnanya seperti ini di mode siang hari seperti ini atau mode potret. Jadi hasilnya seperti ini recommended banget untuk yang suka warna seperti ini juga, nggak suka over saturation atau nggak suka yang warna kulitnya agak merah atau kekuningan. Ini recommended sebenarnya buat kalian, cuma kalian aja seleranya yang macem-macem ya cuy. Nanti jika ada kurang lebihnya kalian bisa ubah-ubah atau setting-setting sendiri di dalam karena Gcam ini nggak ada lipsnya, kalian bisa masuk dan ubah di face model atau HDR plusnya aja cuy di sini. Jadi kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. So jadi cuma itu aja yang bisa di review pada video kali ini mengenai config dari imposter gelap untuk Gcam Nikita 8.2 V1.0 cuy. Jadi jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.